Halo, Santi. Halo, selamat malam, Om. Halo, Iya, Om. Kelihatan nggak nih? Suara gue jelas gak? kabar jelas. Alhamdulillah. Sehat. Hmm. Sponsornya jelas gak nih? Kita coba tunggu Mas Sarfin ya. Arvin ya. Sudah Mas Arvin sudah request nih sebentar ya. Aduh, gue udah masuk. Ini Halo, dia. Halo, masuk. selamat malam Mas Arvin. Halo, Mas Sarfin. Halo, masuk suaranya ya. Masuk, Mas. Oke, siap. Cakep. Ya. Orangnya juga cakep kok itu. Mas Sarfin seger bener. Oke. Baru mandi kayaknya. Iya, betul. Saya doang yang nggak cakep nih. Iya, sambil nunggu. Kita masih nunggu satu lagi ya. Sambil nunggu Mas ke suara ya. Mas Kus. Coba bentar ya. Sudah join, Om Kus. Sebentar saya yang invite coba, soalnya belum ada request dari beliau. Mas Sarfin, gimana kabar hari ini? Malam Mas Kus. Halo malam, Om Kus. Kok Arvin hilang? Masa sih? Ada. Oh, tapi nge-freeze Ada ya? Tapi nge-freeze. Oh, bentar. Gitu ya. Di invite ulang coba. Oke, siap. Wah, gitu dong Om Kus. Barengan kita. Kelasnya. Kurang celananya, Ibu nggak pakai celana. Halo, Halo, Iya. Mas Sempat Arvin. bilang sebentar. halo, kedengeran ya Kedengeran. suaranya? Dengar. Kedengeran. Cakep. Oke, Oke. Om Umar, karena semua sudah join, silakan dimulai aja. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, Sobat Totus. Selamat malam. Salam. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama praktisi pasar modal. Sebenarnya sebagian praktisi pasar modal gitu ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama mencoba mendeteksi market apa sih yang terjadi gitu loh. Kesimpulan nomor 1 di market hari ini bahwa market tuh sepi banget, betul ya? Setuju semua ya? Setuju. Bahwa volume market tuh volume market tuh turun banget gitu loh. kalau sepi banget enggak, cuman adalah Ada, oke. Nah, tetapi dari situ semua kita mencoba melihatnya ada beberapa hal dari variabel makro nih yang menurut saya pribadi itu menarik. Apa itu? Ini saya bacain dulu ya bahwa kemarin ada angka inflasi Amerika sebesar 3,2%, di mana angka itu turun dari 3,7 sebelumnya. Ketika angka inflasi Amerika turun dari 3,7 ke 3,2, maka itu satu progres karena mendekati target inflasi dari Amerika yaitu 2%. Akibat inflasi yang menurun, akhirnya market nih expect bahwa berarti suku bunga nggak perlu naik lagi karena kok sudah turun gitu loh. Sehingga terjadilah yang namanya euforia di market. Kita mau ngobrol nih hari ini sama Mas Arvin. Beliau ini praktisi pasar modal, sering bikin konten dan ilmunya dahsyat gitu ya. Jadi kita mau dengerin sekilas aja nih apa sih impact dari yang namanya inflasi turun, suku bunga nggak naik. Ini saya bridging sedikit Mas Arvin ya sebelum kita ngobrol ke beliau bahwa kita merasa nih kemarin saya lagi ini Mas Arvin, saya lagi lihat-lihat YouTube-nya orang gitu ya bahwa hati-hati beberapa sektor harus dihindari ketika suku bunga sedang naik gitu loh. Memang saat ini suku bunga sedang tinggi, tapi di saham itu kita biasanya kita melihat ke depan. Jadi saat ini memang suku bunga sangat tinggi, sudah tinggi, tapi kalau Fed rate-nya itu sudah segitu, kayaknya tinggal mendatar atau menurun, sudah kayak TTS gitu loh. Sehingga saya mikir, kalau suku bunga sudah di peak
tinggal turunnya doang. Apakah akan terjadi V-shape penurunan atau akan higher for longer di atas. Terus kalau terjadi penurunan, saya mikir nih kayaknya harusnya beberapa sektor khususnya digital banking, sektor tekno gitu ya, itu akan mendapat angin segar karena kan sudah digebukin udah lama banget nih gitu sektor tekno itu. Eh, kita mau tahu view-nya nih. Jadi kalau suku bunga di sana di global itu sudah mulai jenuh naiknya, tinggal sideways atau turun, apa sih yang terjadi sama sektor teknologi gitu loh. Kurang lebih itulah kita bridging awalnya. Monggo Mas Arvin, Oke, dikupas sedikit aja dulu. Suaranya clear ya? Clear. Cuma mau mastiin clear ya? Oke, selamat malam semuanya, and thank you ya Lotus Sekuritas sudah undang saya sebagai speaker. Jadi banyak sekali minggu lalu terutama ya, banyak data yang keluar ya, mulai dari inflasi, lalu ada PPI, CPI, ada juga initial jobless claim, dan berbagai macam hal gitu ya. Tapi memang ada satu hal yang mengkonfirmasi beberapa data tersebut. Contohnya misalnya kita bilang bahwa suku bunga memang sudah tinggi di periode ini 5,25 sampai 5,5% untuk Fed Fund Rate, itu memang sudah cukup tinggi. Nah, kita bisa bilang bahwa memang si Fed ini memang kan sudah menahan suku bunga ini sudah berkali-kali ya gitu, udah menahan suku bunga berkali-kali, dan BI juga terakhir baru memutuskan untuk menaikkan suku bunga tuh dari 5,75 ke 6%. Yang mana kemarin itu secara konsensus mungkin orang sedikit kaget gitu ya dengan decision daripada BI tersebut. Nah, kalau kita cerita, memang tadi betul kata Om Umar tadi menyampaikan gitu bahwa memang kita bilang Fed Fund Rate itu sudah di level yang tinggi gitu kan, untuk menahan inflasi supaya tidak lebih tinggi lagi. Nah, untuk sedikit flashback gitu ya, inflation rate di US itu di sekitar 3,2%, core inflation masih di 4%, yang mana itu masih 2 kali lipatnya Fed nih. Kalau kita cerita Fed kan targetnya 2% tuh, kalau kita cerita kan udah masih 2 kali. Nah, meskipun begitu, kalau kita cerita memang si Fed ini juga tidak bisa menaikkan suku bunga lebih banyak lagi. Karena kalau misalnya dia naikin suku bunga lebih banyak lagi, maka ada beberapa korporasi yang bermasalah. Salah satu contohnya ada perbankan gitu ya. Kita cerita perbankan US itu sudah mengalami floating loss yang sangat besar ketika mereka waktu dulu tahun 2021 gitu ya, mereka invest nih di US bonds karena mereka lihat COVID waktu itu. Ketika mereka COVID, mereka nggak bisa lempar kredit, sehingga mereka beli US bonds yang banyak. Nah, ketika itu harganya itu ibaratnya masih ini ter-adjust dengan inflasi yang sebelumnya. Nah, ketika Fed Fund Rate naik, itu menyebabkan yang tadinya itu ibaratnya investasi yang bagus, jadi investasi yang nggak bagus kan, karena floating loss kan gitu. Nah, itulah yang makanya banyak cerita soal Silicon Valley Bank collapse dan teman-temannya gitu ya. Itu karena hal itu gitu. Nah, sekarang posisinya kita harus melihat sama-sama bahwa secara realita memang marketnya itu naik euforia. Tapi ini saya mungkin ambil kutipan sedikit gitu ya dari beberapa public expose dari perusahaan di Amerika. Mereka melihat bahwa beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan itu ada potensi terjadi deflasi. Karena kalau kita lihat di Walmart, kemarin sempat mengeluarkan laporan keuangan yang which is bagus gitu ya. Nah, setelah itu langsung di-counter dengan mereka bahwa selama beberapa minggu Oktober ini dan November, kemungkinan akan terjadi deflasi karena si customer ini sudah mulai nge-hold dia punya saving. Karena kalau kita lihat sekarang, komposisi transaksi di US itu kebanyakan menggunakan kredit gitu ya. Nah, otomatis kalau misalnya menggunakan kredit, maka ini berhubungan dengan credit card yang ibaratnya fee credit card ini kan makin lama bunganya makin tinggi seiring dengan Fed Fund Rate juga. Nah, jadi ini yang menimbulkan kemungkinan ke depan itu ada pengurangan daya beli dari masyarakat di Amerika sana gitu. Jadi memang ada beberapa faktor, salah satunya juga mortgage ya. Mortgage 30 tahunnya mereka juga naik signifikan gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa kan di US tuh ada periode seperti kita gitu ya. Ada periode seperti kita di mana suku bunga akan flat dulu beberapa tahun ke depan, nanti baru floating berikutnya. Nah, floating ini yang baru dirasakan sekarang ini gitu. Itu sih kurang lebih. Hold on dulu sebentar. 2 periode apa 3 periode? Apa? 2 periode apa 3 periode nih?
Sebentar, Om Gus. Ini saya sambung dulu ya. Tadi Mas Afan bilang bahwa akan ada deflasi. Ini kalau saya pribadi sebenarnya mikir bahwa ini kan sudah tinggi suku bunga Fed rate. Mungkin ada yang bilang higher for longer di atas, stuck di atas gitu ya. Tapi ada juga yang bilang turun V-shape. Nah, kalau sisinya itu deflasi, itu mungkin kita ngomongin akan kalau deflasi berarti kan sudah turun banget tuh inflasinya. Nah, sehingga harus dipotong lagi suku bunga. Ya. Saya mau tanya Mas Krisna dulu nih, Mas Krisna. Itu view-nya gimana Mas? Kira-kira suku bunga? Karena sama penyebab penyakit di market itu adalah USD dan Fed rate. Kalau mereka anteng-anteng aja, kita tuh butuh yang stabil sebenarnya, bukan turun, tapi terprediksi gitu loh. Tapi kalau menurut Mas Krisna nih, gimana sih arah Fed rate dan suku bunga di sana gitu loh? Ya, kalau kita mengikuti setiap FOMC meetingnya The Fed itu kan selalu The Fed mengatakan kebijakannya kan dipatok ke perkembangan data inflasi kan. Sementara yang mereka lihat sekarang inflasi yang seperti tadi Mas Arvin juga katakan itu mereka menganggap masih tinggi gitu, masih terutama kalau kita lihat dari itunya kan dari inflasi intinya masih 4%. Jadi masih 2 kali lipat daripada targetnya. Cuman memang inflasi umumnya itu sudah 3,2 dan harusnya kalau melihat apa trennya kan sebenarnya kan turun ya. Terutama dari yang non cyclical. Jadi kalau kayak food, energi itu kan cyclical, sulit ditebak ya. Kira-kira sih kurang lebih kalau patokannya ke harga minyak mentah crude oil misalnya, ya rasanya masih nggak akan jauh-jauh dari sekitar 60 sampai 80 USD per barrel gitu kan. Jadi kalau dari situ rasanya sulit berharap inflasi turun dari penurunan energy cost. Mereka berharapnya penurunan inflasi ini datang dari sektor propertinya, sektor lain-lain ya, sektor kesehatan dan lain-lain. Itu yang itu masih tinggi sampai sekarang. Sewa properti ya kan, shelter dan kayak gitu-gitu. Nah itu memang lagging ya, itu kan memang lagging. Jadi prediksinya sih kalau dilihat dari prediksinya ekonom itu akan turun trennya, cuman pelan gitu kan, pelan. Nah itu yang dibaca juga sama The Fed. Jadi The Fed itu punya namanya apa ya, Fed dot plot ya. Dot plot itu survei dari 19 member komite dari Fed Fund Rate itu ya. Jadi 19 member komite The Fed ini kan dimintai pendapatnya prospek suku bunga ke depan seperti apa. Nah kalau kita lihat, saya ada di monitor nih. Nah, kelihatan nggak? Ini namanya dot plot ya, dot plot yang kecil banget ya. Nah yang ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Yang ini tahun sekarang ya, ini tahun 2023 itu masih di sekitar 5,5. Ini kan ya kecil banget ya. Ini 5,5. Jadi memang sesuai dengan apa yang. Nah tapi tahun depan ini kalau semua member komite ini dimintai pendapatnya, suku bunga itu kira-kira bakal turun average-nya di sekitar 5. Ya 5 ya, jadi imbang nih, 5 ke atas sama 5 ke bawah nih imbang jumlah suaranya kurang lebih ya. Jadi tapi nanti akan lebih cepat lagi penurunannya nanti di tahun berikutnya. Nah itu nanti kira-kira ada di sekitar suku bunga itu ada di sekitar 4 sampai 3,5. Tapi ya
pengalaman sih yang namanya apa namanya nih dot plot ini juga akhirnya data dependent lagi. Jadi kalau nanti ternyata inflasinya turunnya lebih cepat, ya ini namanya juga survei ya, selalu berubah terus. Jadi sama seperti misalnya analis membuat target price harga. Jadi kalau asumsinya berubah, ya nanti kan target price harganya atau apa namanya harga valuasi satu saham kan akan diubah lagi ya, sama kira-kira. Ekonom juga kalau memprediksi segala sesuatu kan juga pasti akan based on atau data dependent. Jadi bisa lebih cepat. Oke. Nah, jadi Saya sama dikit ya. Saya sama jadi dikit nih. Jadi Om Krisna ini merasa inflasi itu akan masih tinggi atau paling nggak stabil dikarenakan adanya kenaikan harga minyak. Jadi ingat bahwa oil itu adalah mother of inflation. Selama masih ada perang, ada Ukraina, Rusia, ada Israel, Hamas dan seterusnya, maka penurunan inflasi itu agak sulit. Tapi kalau tadi Mas Arvin ini ngomongin dari sisi demand, sisi daya beli. Ketika orang sudah kayak begini nih, kok kayaknya daya beli masyarakat lama-lama turun gitu ya. Maka tadi ada Walmart bilang menuju deflasi gitu ya. Walaupun saya sebenarnya agak-agak shocking sih kalau itu beneran deflasi. Saya tanya geser ke Mas Kus boleh ya? Om Kus, prediksinya gimana Om Kus? Menurut Om Kus nih, kita menuju inflasi nggak sih? Masih akan tinggi nggak sih inflasi ke depan? Menarik ya. Orang mungkin melihatnya dolar melemah, terusnya emas melemah, melanjutkan pelemahannya. Di sini aku melihat malah penguatan terhadap oil. Oil kemarin sempat mantul di hari Jumat itu di area 72. Ini akan kembali lagi bermain di atas level 80 lagi. Kan seru kan? Kalau aku kasih lihat buy on chart ya. Sebentar. Kelihatan, aku perbesar sedikit ya. Iya, ini guys di jawabannya aku akan beralih ke dolar indeks ya. Memang kalau aku melihat dari diksi atau dolar indeks ini memang lagi ada penguatan. Cuman di sini tertahan ada Fibo cluster diksinya ini kemungkinan jangka pendek dia akan menguat lagi. Nah kan makanya saya bilang seru kan rupiahnya siap-siap lagi nih kalau misalnya dolar indeksnya menguat, biasanya rupiahnya melemah gitu ya. Memang kalau kita ngelihat compare-nya dengan di logam mulia seperti emas, memang kalau emas ini akan terkoreksi cukup lumayan sedikit lebih dalam ya. Mungkin ke flip level yang akan diuji di 1955 sampai 1940-nya, tapi masih saya lihat arahnya ini ada potensi dia ke balik ke 1933 sampai 1920. Ini untuk logam mulia emas. Memang kemarin aku sendiri di sales, technical meeting sales, aku watchlist untuk lebih perhatikan saham-saham yang related dengan minyak. Salah satunya seperti Medco, Elsa, Raja, atau satu lagi Akra gitu ya. Karena begitu kena area klasternya dia mantul. Nah, mantul nih orang biasanya FOMO, tapi di sini sih sebenarnya udah the last story ya, nggak kayaknya menembus level 9495 enggak begitu ya. Cuman di sini akan volatile, dia akan naik lagi, coba uji kembali ke 8586, terakhir di 88. Habis itu mungkin dia akan koreksi ke bawah 70, dia mantul lagi, naik lagi, bermain ke 81. Baru terakhirnya dia akan make lower low lebih low dari 2000. Tapi ini perjalanannya panjang, nggak besok, nggak 1 hari 2 hari. Ini membutuhkan waktu kayak 4-6 bulan. Tapi disinilah kita seninya trader itu trading with the volatile. Kalau nggak ada volatile seperti ini kan nggak bisa cuan ya. Karena kalau trader memanfaatkan volatilitas pasar yang ada gitu. Jadi pelemahan rupiah kemungkinan untuk 1-2 minggu ke depan masih akan terus berlanjut gitu, Om Umar. Tambah lagi tadi masalah inflasi ya.
Besok, kalau nggak salah besok dini hari ya, besok malam itu ada FOMC minute. Nah, ini yang jadi menarik perhatiannya para investor baik forex ataupun saham. Ini adalah besok Powell jam 2 dini hari dia akan kasih khotbah lagi ya, kultum ya. Sebenarnya dia nggak akan berubah. Dia akan, saya sih masih percaya Fed pause, satu ya poinnya yang akan dibicarakan Fed pause, target dia inflasi 2%. Jadi sebenarnya ini mau bullish atau bearish, ya kalau Fed bilang, dia komennya cuma satu, ya gua bilang sesuai perkataan gua, untuk setelah kemarin bulan September Fed pause, artinya dia nggak akan menaikkan suku bunga. Yang kedua, targetnya di 2%. Artinya masih akan di sini aja suku bunganya. Cuman kan tinggi terus ya, Mas Risna ya, nggak turun-turun. Yang kita nantikan itu adalah the Fed menurunkan suku bunga sekarang, tuh bukan Fed pause lagi gitu. Jadi ya masih beginilah di pasar market kita ya. Jadi masih safe havennya masih di obligasi gitu Om. Siap, thank you.